nanya dong. Kalau bayi lahir nggak nangis itu normal nggak sih? Ih, nggak normal tuh, Ti. Emang nanti nggak inget. Bukan karena tegar gitu. Ya tegar. Sebetulnya bayinya tegar, sabar gitu, nggak nangis bisa aja. Ya kan kemarin kan ingat nggak sih dokter anak ngomong gini nih. Pokoknya kalau bayinya nangis tuh dokternya bahagia. Begitu bayinya nggak nangis, dokternya yang nangis gitu. Berarti kalau Saking. misalnya bayinya lahir terus nggak nangis, kita bisa nangisin dong? Oh iya, diusahain. Coba kita tanya sama Dika. Dika ngapain aja kalau waktu pas ngelahirin bayi nggak nangis? Dulu macem-macem. waktu saya mah ya waktu kecil begitu lahir begitu plek keluar langsung ngevlog. Yeah. Guys, aku udah lahir nih. Dunia dingin nih nggak sangat dirahim gitu. Cuco banget ya sama Bruno. Iya, dokternya begini bisikit, aku udah follow loh. Iya. Udah subscribe ya dok gitu. Berarti waduh. enak dong ya bisa nangisin anak kecil. Parah banget sih nanti anak kecil tangisin. Ih, bukan anak kecil, bayi. Baru keluar. Bayi. Kan disuruh nangis. Bayi ditangisin, gue juga ditangisin kemarin emang. Apa sih? Enak dari mana nangisin Ya kan, bayi? ya kan biasanya kan nggak boleh nangis kan, ini harus dinangisin ya kan? Ini mah harus kan. Justru orang tuh bisa tahu nih bayi sehat apa enggak dari situ. Kalau misalnya nggak nangis, ya jangan-jangan nggak sehat. Nangisnya aja kita mesti lihat, nangis yang kenceng gitu ya, sama nangis yang coba gitu doang. Atau nangisnya cuma Pertanyaan itu kalau komedian pelawak itu apa bayi pas baru lahir itu ketawa gitu. ketawa? Enggak mungkin. Pas dulu gitu nangisnya kayak gimana pas lahir, inget nggak? sedih kalau ceritain nanti. Emang ingat? Ya nggak bakal ingat lah. Tapi ini Uti nanya begini karena judulnya nyambung nih ya. Emang judulnya apa dok? Kan faktor terjadinya kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Kalau ada kelainan kan bisa juga dia nggak nangis tuh. Nah, Karena itu itu bukan. takutin. Oh justru kalau nggak nangis malah jadi masalah. Iya dong. Iyalah. Iya dong. Nanti dokternya ada dua. Oke. Satu itu dokter Nangis anak. semua dokternya? Enggak dong, kan bukan bayi. Kan dia Oke. bukan bayi ya. Satu udah pernah datang sih ke sini sebetulnya dokter anak. Satu lagi seru deh nanti ya. Siapakah dia? Nanti kita bahas. Nanti boleh dinangisin nggak? Boleh ditangisin. Nah, Bang Bruno tangisin Mas Kita buka Bruno dulu. aja. Ya Ya, udah yuk kita jemput. Oke. Lewat ya kak. silahkan. Yuk Oke. kita buka ya. Mari. Halo Indonesia, apa kabar? Selamat pagi. Ketemu lagi di Halo Dokter. Seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini kita bakal ngobrol soal tadi tuh. Kalau anak bayi kan nggak nangis nih. Kira-kira kenapa? Jadi judulnya adalah faktor terjadinya kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir. Padahal nggak melulu ngomongin bayi nangis apa enggak sih, Iya bukan sih, nggak itu, itu bukan itu. doang. Tapi banyak semua kelainan bawaan yang berhubungan sama bayi nanti Bener, kita bahas. itu dia. Apalagi tadi saya bilang ada narasumber yang khusus banget hari ini. Khususnya siapa? Nah, jadi yang khusus adalah Dr. Lydia Pratanu MS, ahli sitogenetika klinik. Sitogenetika. Sito, Sedap. kita tahu sito gendeng. Sel. Jangan bukan dong. Itu beda lagi Ya, ya, ada selnya, sel. ada genetiknya. Nanti ya kita bahas semuanya pemirsa. Ya. Yang pasti segmen 3 langsung bisa telepon ke sini, tanya deh pertanyaan yang rasanya udah ngeganjel. Ada pengen satu lagi yang belum ditanyakan. disebut dong, narasumbernya yang Oh, kedua. Iya, yang udah pernah datang ke sini ya. Iya, Dr. Johannes Edi Siswanto, Dokter Edi, spesialis anak konsultan neonatologi. Jadi yang bayi baru lahir ini beliau ahlinya. Kita hitungannya 1 bulan ya, neonatus Iya, gitu ya namanya ya. 30 hari ya, apa 28 hari gitu lah. Nah, Nanti tanyain kita aja. tanya. Itu Oke, dia. baik ya. Nah, pemirsa, teleponnya nanti jangan lupa 5743476 Iya. atau pakai 02157434478 buat di luar Jakarta. Iya, tapi segmen 3 nanti. Tapi kalau misalnya udah ngebet banget mau nanya dari sekarang. Daripada lupa ya. Daripada lupa, langsung aja di Instagram, tinggal di DM aja kan ke @haldoktertvri. Oke ya, kita jeda sebentar. Kita kembali lagi saat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Hal Dokter karena sehat itu Asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Hal Dokter karena sehat itu Asik. asik. Enak kalau berdiri ya, bukanya bisa kayak main golf gitu rasanya. Apa coba? Dan hari ini kita juga akan ngebahas soal faktor terjadinya kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir. Belum terima telepon, tapi kita boleh ngobrol dulu ya sama Dokter Edi, udah kelihatan. Nah, Uti. dia Dokter Edi. Selamat Selamat pagi, pagi, Dokter Edi. Apa Edi. kabar? Silakan dok. Ya silakan dok. Ya. Makasih ya Ti. Makasih Ti. Dok, kita ngomongin yang agak beda daripada yang waktu sebelumnya Pakai ini ya dok makin ya. berisik deh. Lagian juga rumah sakitnya beda ya dok ya kemarin ya. Kita ngomongin
Pegawai negeri Lagi benar ya. jadi ASN. Kelainan bawaan. Berapa banyak bayi yang dilahirkan dengan kelainan bawaan? Pengen tahu. Ya, sebetulnya relatif cukup banyak. Orang dulu tidak terlalu tahu tuh. Jadi begitu kita mengadakan survei dan sebagainya, itu ternyata kurang lebih sekitar antara 13% sampai 14%. Jadi cukup tinggi. Iya kan? Tinggi dong. Betul, betul. Nah, gini masalahnya gini. Mirza kalau ngomong 13, nggak banyak. Kalau dari 100 cuma 13. Kan masalahnya bukan 100. Setahun itu kelahiran bisa sampai juta kan, Dok? Betul. Kalau seperti kalau di Amerika dikatakan itu bisa antara 1 dibanding 33. Waduh. Oh, berarti lumayan dong ya, Dok. Per tahunnya Tapi itu loh. yang paling banyak apa sih, Dok, jenis kelainan? Kelainan bawaannya. Ya, sebetulnya paling banyak itu sebetulnya yang kita sebut kelainan tabung saraf. Jadi Tabung saraf. ya neural tube defect itu kelainan tabung saraf itu seperti yang nggak punya batok kepala. Nanti dulu. Diulang dong. Oh, saya serem banget dengarnya. Kan gini, 13% kan banyak. Iya. Saya pikir malah yang banyak itu ringan. Jadi nggak ketahuan Iya, gitu loh betul. maksudnya. Ternyata kalau yang kelainan batok kepala mah Kelihatan berat banget dong. gitu. Ya, maksud saya gini, sebetulnya 3. Mungkin saya sebutkan semuanya dulu ya. Yang pertama ada kelainan tabung saraf. Yang paling terbanyak itu kelainan jantung. Yang ketiga adalah kelainan kromosom. Jadi yang berhubungan dengan genetika, jadi diwariskan gitu loh. Down syndrome gitu, Dok, maksudnya? Iya, termasuk? contohnya seperti banyak itu. Ya, udah gitu kayak gitu loh. Turner syndrome banyak ya. Turner, Dok? Betul, Iya. banyak sekali itu. Kayaknya materinya keluarin deh sebelum kita pusing gitu ya. Dan pemirsa langsung gini, pemirsa 13%. Saya langsung stres loh, Dok. 13% tuh besar banget. Iya, angka. coba nanti kita lihat ada datanya nih. Iya, Saya silakan. coba. Langsung, Dok, langsung. Ya, oke. Kita coba ya beri informasi ya. Oke, ini kita lihat ini, Mbak. Jadi ini WHO nih, data tahun 2017 ya, katakan ini soal masalah kelainan berapa sih sebetulnya? Ini porsi dari umur 0 sampai 28 hari. Neonatus itu tadi Iya, ya, 28 hari ya, neonatus 4 yang minggu. ini 59 sampai 6 tahun. Ya, 5 tahun, 5 tahun. Ternyata porsinya kalau kita lihat ya, itu kalau di ini juga cukup besar nih. Porsi ini kotaknya, saya gambar kotaknya. Kotaknya. Terus kemudian ini kotaknya juga lebih besar. Jadi kalau kita lihat dengan data umurnya semakin tua, dia semakin besar. Itu data pertama. Oke. Nih menggambarkan biar gampang dilihat oleh pemirsa. Yang kedua kita lihat nih, yang kita lihat penyebab kematian paling banyak itu sebetulnya kita udah tahu tadi yang dikatakan diceritakan oleh Mbak Luna pada saat awal mengenai nggak bisa napas. Nggak nangis Nggak gitu bisa dia. nangis itu pertama. Jadi dia nggak bisa napas. Yang kedua tentang infeksi ya. Jadi yang pertama nggak bisa nafas, kemudian infeksi dan kemudian yang bayi-bayi kecil Oh, Yang prematur. prematur gitu loh. Nah kita lihat semuanya turun nih Mbak. Semuanya turun. Nah ada data yang hijau ini, data yang hijau. Geser lagi, Dok. Iya. Data yang gambar yang hijau ini Stabil ya, itu Dok, ya? kongenital itu. Kongenital, kelainan kongenital itu kelainan bawaan. Atau orang bilang dulu cacat bawaan, nggak boleh kita bilang cacat Iya, kelainan. karena seperti aib. Nah itu seperti itu datanya. Oke, Jadi cukup kita banyak ulang sekali. ya. Sementara yang lain-lain tuh turun dengan Iya. bertambahnya teknologi kedokteran, Iya, udah betul. makin maju lah kita Iya, ya, betul. semua turun. Yang ini mah konstan aja, nggak Betul. mau tahu gitu Betul. ya, tetap aja. Berarti ada permasalahan dong sebetulnya Betul di sana. permasalahannya. Jadi program pemerintah apa? Menurunkan angka kematian bayi. Iya, betul. Ternyata kok nggak turun-turun? Oh mungkin salah satunya ini nih. Ini Oh, penyumbangnya. yang bandelnya ini ya, Penyumbangnya Dok, ya? Kok nggak mau turun-turun tuh kita lihat. Oke. Oke, kita slide kedua ya. Ini kita lihat di Indonesia. Tadi kan WHO, ini di Indonesia. Indonesia ini data tahun 2007 dengan 2018 yang terbaru yang itu ya. Kita lihat, ini juga angka kematian ini umur 06 hari, ini sampai sebulan ya, 28 hari. Ini lihat, memang tadinya kecil kalau dilihat, tapi sudah itu jadi besar banget nih 19%. Oke. Jadi gabungannya itu kurang lebih yang seperti kayak katakan kira-kira 13 sampai 14%. Oke, artinya begini, Dok. Artinya meninggalnya itu nggak langsung pas lahir banget, tapi Iya. ada jeda waktu gitu ya, Betul. baru Iya. meninggal. Makanya Jadi- tadi kita punya cerita 6 hari, Iya. cerita 28 hari, sama cerita yang 6 tahun, Udah 5 lima tahun. tahun. Iya, udah 5 tahun. Berarti ada kesempatan kita menangani mereka harusnya. Iya. Gitu loh. Iya, 6 hari pun masih ada sebetulnya waktunya ya. Iya, apalagi kalau kita lihat mundur itu, mundur Lima kita tahun. tanggal, berarti kan ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Ada yang bisa dicegah sebetulnya. harusnya. Banyak yang harus Baik, kita baik. lakukan. Itu kira-kira seperti itu. Apa tuh, Dok?
Nah, nanti kita lihat. Nah, tadi kita cerita mengenai faktor ya. Iya. Faktor. Jadi kalau kita faktor, kita tidak lepas dari bicara soal ibunya. Pas hamilnya maksudnya dok Pas ya? hamilnya. Nanti Jadi dulu, keseluruhannya. ibunya Iya. disalahin, Oh, jeng-jreng. Apakah karena ibunya makan kepiting waktu hamil? Gitu. Kenapa harus kepiting? Kenapa nggak udang? Karena paling banyak tuh disebutin gara-gara makan kepiting sih, kok kepiting gitu ya. Ya sebetulnya bukan faktor ibu aja, bapaknya juga Mas Dika. Salah apa? Salah apa kami para bapak kira-kira? Kan nyumbang Oh ya. nyumbang, nyumbang berdua, juga gitu. bener. Lagian kalau ibunya stres gitu ya, makan ati juga. Iya juga. Betul itu. Kalau bapaknya ngerokok dapat deket ibu juga bisa berarti dok? Itu juga besar sekali itu. Berarti faktor ayah juga banyak. Betul. Silakan dok, kita goreng Ya, ayahnya. apa- dok. Aduh, nggak mau kalah ya, Mak, ya. Ya, ini kita lihat dulu. Yang pertama kita bagi sebetulnya kelainan bawaan itu sebetulnya banyak faktor yang Iya. menyebabkan. Ini kita detail satu-satu ya. Ini yang genetik, nanti mungkin kita ada tamu tadi ceritanya, kita ada dokter Lydia ya. Iya, Gitu iya, ya. betul, Ya, betul. nanti kita lihat, coba. Ini kelainannya kelainan gen. Gen itu kelainan yang diwariskan. Diwariskan oleh, jadi orang bilang tuh, oh cacat bawaan itu turunan ya, gitu ya. Iya, iya. Ternyata turunan ada memang dulu. Mungkin tadi Mas Dika bicara tentang Down syndrome Down itu. syndrome, betul. Yang mongoloid itu mukanya ya gitu loh. Ada thalassemia mungkin pernah dengar Iya, juga Pak, iya, jadi kelainan thalassemia. darah ya. Kemudian yang di Indonesia juga banyak tuh G6PD karena ada PD nih, banyak yang nggak tahu jadi. Ya nanti Iya, betul. ya perlu dibahas itu. Iya. Terus kemudian nah yang paling besar Mbak itu lingkungan justru. Oh. Lingkungan. Jadi Sementara di kepala kita genetik ya tahu. Iya, genetik tahu makanya kan, genetik cacat aja. bawaan tuh turunan ya, tapi ternyata enggak. Ternyata paling banyak tuh lingkungan. Punten dok, berarti kalau yang genetik itu kita nggak bisa ngapa-ngapain ini dok ya? Sebetulnya masih banyak yang Masih bisa? masih bisa kita lakukan dengan kemajuan teknologi Di ini apain sekarang. genetiknya dok? Nanti, Oh nanti Kita sambung ya. biar pemirsa pelan-pelan masuknya Iya, bahwa iya, sekarang iya. bahwa genetik itu nggak nomor satu, nggak paling banyak. Iya, Kalau iya. lingkungan udah pasti kita bisa rapi dong dok. Iya Banyak bisa yang rapikan kita dulu kerjakan. bisa kita Oh. perbaiki ya. Kita lihat. Yang pertama mengenai infeksi ya, mengenai namanya rubella kongenital misalnya contohnya. Rubella kongenital itu orang bisa namanya nggak bisa dengar, dia kelainan jantung, bisa juga kelainan mata. Iya bisa buta. Nah, Rubella ini cacar itu dok ya? Rubella itu bukan, rubella itu campak Campak Jerman maksudnya. dan ini bisa dicegah. Oh. Tapi kan campak Jermannya itu kejadiannya waktu sama ibunya kan. Betul. Ibunya lagi hamil kena gitu Iya. maksudnya. Dan ini sudah ada vaksinnya ya dok ya? Iya betul, jadi ada Nah. vaksinnya. Jadi sebetulnya bisa dicegah dari sejak dicegah. masa remaja bisa dicegah. Jadi saya katakan ini masih bisa diolah nih. Yang ini yang bagian lingkungan yang besar ini. Mestinya dengan keadaan yang sekarang kita nggak dapat lagi dong yang itu karena semuanya Betul. udah bisa dicegah. Iya, gitu. betul Tapi sekali. kan sekarang balik lagi bahwa barangkali pengetahuan masih kurang. Betul. Makanya ada acara ini kan dok. Betul, Iya, kita iya. memberikan Betul, betul. informasi. Sebetulnya kemudian nutrisi. Yang paling banyak nih asam folat. Ya kalau ibu hamil Langsung dikasih kan Bisa tambahan. dikasih. tabletnya, Dok, iya. Nah, itu saya katakan tadi yang paling besar adalah salah satu porsi yang besar kelainan tabung saraf. Jadi yang Gara-garanya. kelainan tabung saraf contohnya dia yang seperti yang namanya spina Spina bifida. bifida, Itu iya, spina spina bifida bifida. itu yang ada benjolan di punggungnya. Iya, Iya, iya. Terus kemudian ada lagi yang namanya encephalokal, ada kayak konde bunyinya oke. gitu. Kepalanya. Ya, Ada ya, juga ya. yang macam-macam nih yang tadi yang saya katakan nggak punya batok kepala. Nah, dan semua tuh ceritanya sama asam folat yang sebetulnya langsung dibagikan waktu ada ibu hamil. Betul. Bukan hanya ibu hamil loh, Mbak. Pada masa remaja. Oh iya betul. Oh biar nabung juga dok. Iya, Betul, dari itu. awal. Cuman kan permasalahan sekarang diminum apa tidak diminum. Iya, Nah, betul, itu jadi sekarang. panjang. Iya. Karena ngerasa nggak ada gunanya loh, Betul. dok ini dok ya. Minum waktu remaja buat apaan sih? Nggak bikin apa-apa kayaknya ya. Betul. Terus teman-teman yang nggak minum juga nggak rasa apa-apa. Ya memang bukan sekarang kan, buat Betul, nanti. betul, ya. betul sekali. Nah, kemudian yodium ya. Ya. Ini salah satu kekurangan yang sebetulnya ada di Indonesia. 4 kekurangan kalori protein, vitamin A, yodium juga masuk nih. Iya. Anak-anak yang kita tidak baik dalam hal soal deteksi itu namanya sindroma hipotiroid kongenital. Iya, Iya. hipotiroid kita Anak pernah hipotiroid, bahas nih iya, ya. hipotiroid Betul. kongenital. Anaknya jadi terbelakang, nggak pinter dia, Iya. gitu. Iya. Padahal bisa dikejar. Enggak, padahal makanan di Indonesia kan asin-asin kebanyakan dok. Kan banyak garamnya maksudnya. Kan Iya, mengandung yodium. Tapi iya, garamnya begitu. garam harus yodium. Oh beda lagi, nggak Gitu. semua garam berodium ya. Iya betul. Nah kemudian penyakit ibu, ya penyakit ibu mungkin kita kalau suka ditanya nih kalau waktu datang, Bu ada kencing manis, iya, gitu. iya. Bu ada darah tinggi, gitu kan ditanya itu ternyata ada hubungan. Ini PKU bukan Pekanbaru ya dok ya. PKU itu fenilketonuria, jadi itu penyakit khusus sekali tuh, jarang di Indonesia. Iya. Tapi jarang kalau di yang Indonesia. yang dependen insulin kan banyak. Betul itu sangat harus kita atasi dan bisa diatasi juga. Dok,
mohon duduk dulu ya dok Iya, ya. oke. Nah, di sini ada yang namanya Syifa yang rada-rada galak dok. Kalau udah mesti jeda dia dari jauh. Ya, jadi pemirsa Ya, ya. masuk segmen 3 dan nanti udah bisa langsung telepon pemirsa ya. Walaupun baru sedikit nih di sini nggak apa-apa. Dan tadi mungkin ada yang penasaran juga Kak. Tadi kan Kak sempat bilang katanya kalau stres bisa bikin Iya, masih masalah. kepikiran loh sama dia. Saya mikir, aduh jangan-jangan selama ini ada yang bikin stres gitu kan. Nah, boleh banget nelfon ke sini 5743476 untuk yang Jakarta. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 5743478 dan juga boleh juga tuh via Instagram masih boleh dong. Betul. Ke @halodokter_tvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Pemirsa, kita masih membahas mengenai kelainan bawaan pada bayi baru lahir dan penyebab terjadinya kelainan tersebut di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Barengan sama Dokter Edi yang tadi kita udah bombardir sama pertanyaan. Karena ternyata tuh jumlahnya banyak dan yang Betul. paling penting adalah ternyata banyak yang bisa dikerjakan. Betul sekali. Dari sebelum kehamilan, waktu kehamilan sampai anaknya lahir bisa Betul. dikejar sebetulnya. Dari Jadi, remaja bahkan tadi ya kalau ngomongin folat kan. iya sebelum Iya, hamil jauh kan gitu ya. maksudnya hamilnya. Iya. Oke, kita teruskan ya dok ya. Sambil tunggu telepon, yang mau telepon boleh Yes. atau langsung Instagram juga boleh ya. Oke. Boleh kembali lagi materinya Dokter Edi. Mas Adit. Mas Adit, Bintang. Iya, oke. Oke. Nah, Ini iya Iya, lanjut dok. silakan. Silakan. yang berikutnya adalah mengenai obat-obatan. Ya, yang kadang-kadang kita atur. Kalau orang hamil, ibu hamil, Bu, jangan makan banyak obat-obat. Iya, betul. Nah, ini contohnya. Tapi itu betul ya? Betul ternyata. Ada penelitian dulu yang namanya thalidomid. Itu anaknya kalau makan obat ini berkepanjangan, Iya. dia nggak punya tangan. Oh, Namanya Amelia. Kok Amelia? Iya, Bagus hati-hati. namanya dok kalau gitu dok. Namanya bagus, tapi hati-hati jangan Iya, kasih iya, nama namanya anak Amelia. Amelia. Terus Namanya Amelia kan bagus. betul. Iya. Terus kejang, obat-obat kejang. Obat-obat kejang itu nggak boleh juga terlalu banyak dikonsumsi. Obat-obat anti hipertensi dan sebagainya itu juga harus hati-hati. Kan ibu-ibu suka hamil tuh suka darahnya tinggi tuh, suka ditanya. Nah itu nggak boleh terlalu banyak dikonsumsi dengan cara yang tidak benar karena bisa mengambilkan banyak hal. Pokoknya kalau bicara obat itu harus dengan gitu ya pantauan dokter Dokter. lah, apalagi Betul. hamil gitu Iya. ya. Jadi ini pemirsa bukan gara-gara matiin kecoa gitu, bukan gitu ya. Anaknya Betul. ini sampai kena ini gara-gara ini loh, padahal emang betul gara-gara makan kepiting enggak gitu ya. betul sekali. Ini Emang ada banyak ya gara-gara kecoa baru denger? ada yang matiin kecoa ribet banget ke Jatuh. dokter itu kan gitu ya dok ya. Banyak mitosnya lah matiin Ada ya, apalah baru denger apalah gitu. Jadi ibu hamil tuh nggak boleh gimana padahal yang paling penting ini yang harus dikerjakan. Iya betul. Ini Dok, nafsa itu- juga ada ya dok ya. ada Ada juga. Nah, orang narkoba ngomongin nih. nafsu itu kan kepikirannya obat-obatan narkoba gitu ya. Betul. Tapi kan rokok juga masuk berarti kan? Ya termasuk di dalamnya juga masuk. Iya, Ya, tapi iya. memang nafsa kan sebetulnya kan obat narkotik, psikotropika dan adiktif, Adiktif, ya. itu masuk rokok berarti ya, kan? terutama gitu loh. Jadi ini hati-hati nih kelainan saraf ya. Terus kemudian anaknya jadi tiba-tiba ya kejang yang nggak jelas tuh ya. Jadi tiba-tiba- kalau di tempat kan karena aku banyak ngomong sama yang narkoba ya adiksi. Jadi kalau ibunya itu misalkan candunya heroin atau putau, Waduh. anaknya keluar itu udah langsung sakau. Oh gitu? Iya, jadi memang kita mesti kasih juga, tapi kan nggak benar. Jadi Betul, ceritanya. tapi kan kalau misalnya kayak gini, bapaknya tadi ngerokok gitu. Dan Betul. kadang-kadang kan asap rokok kan lama Kak, di udara tuh bertahannya. Iya. Berarti bisa kena ini dong? Bisa. Itu ada penelitian juga banyak ya. Itu mengenai bagaimana environment, lingkungan dan namanya berapa sih polutan yang ada di udara yang paling minimal yang terkecil itu ada batasnya. Kalau ambang batas itu termasuk di situ juga ada asap rokok dan sebagainya. rokok juga Itu bisa menyebabkan ternyata banyak hubungan dengan itu. Contohnya bisa ya ini karena berdasarkan penelitian ya Iya, juga iya. kenapanya kadang-kadang suka bingung nih. Kenapanya misalkan ada kelainan seperti cleft palate segala itu kaki pengkor dan sebagainya. Sumbing ya, Iya, maksudnya ya. sumbing, kakinya pengkor dan sebagainya. Penelitian segala itu ada hubungannya karena hubungannya dengan bagaimana hubungan nutrisi atau oksigen masuk ke dalam darah. Berarti masuk ke polutan juga nih nanti ya dok Iya, ya? masuk ke polutan termasuk di sini termasuk udara, merkuri. Wah, merkuri bukannya bisa di make up itu banyak Kak ya? Di Kalau merkuri make up yang betul, nggak BPOM terutama ya. yang nggak BPOM atau barangkali juga yang makan ini ya dok, seafood ya dok Ya, ya. itu ada juga memang kejadian terjadi kalau makan ikan di daerah laut Yang tercemar memang laut utara gitu. tercemar itu bahaya Oke, juga. dok, ini kalau tadi ngomongin soal stres, Ya. kan pasti namanya ibu hamil 9 bulan pasti ada lah berantem sama suami misalnya gitu. Atau Ini misalnya kepikiran nih, dok, kepikiran banget nih dok Bukan, kayaknya. misalnya ibunya ngidam nih,
Iya kan jam Istri 3. nggak lagi hamil kan? Enggak, jam 3 malam. Bapaknya kan susah mau nyari idamannya kan. Nah kalau misalnya jadi kemudian nggak Ngidamnya juga yang ajaib-ajaib Iya gitu. kadang-kadang gitu. Tapi Apalah itu yang aneh-aneh. jadi pemicu kemudian jadi kelainan bawaan nggak dok? Stres Ya, tadi juga. Sebetulnya sih penelitian mengenai hal itu sih tidak Terbukti. terbukti persis ya. Tapi ada tapinya juga. Ini ada yang disebut multifaktor nih. Multifaktor. Jadi kelainan yang kompleks tidak ketemu tuh kadang-kadang mungkin harus ada penelitian lebih lanjut mengenai hal itu apakah stres. Ketercapaian ngidam gitu ya. Bikin tuh Kak, seru tuh Kak penelitian begitu Kak. belum ada Belum ada ya. tuh. Baik dok, Ya. berarti ada cerita lain selain lingkungan dan genetik yang kita nggak tahu. Iya, kadang-kadang nggak tahu. Yaitu wallahu alam yang nggak Wah, apa-apa iya, ya iya, dok ya. itu Tapi tuh. yang kita tahu kita bisa kejar. Iya Ya, dong. Jadi kan gitu. yang lingkungan banyak sekali Dan banyak ternyata sekali, Dok, ya. itu. Lanjut, Dok, lanjut, Dok. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kalau kita tadi itu kita bicara mengenai faktornya, Iya. kita harus bicara juga mengenai kita tahu tadi faktor dan penyebab sambil nanti kita cerita. Ini bisa dihubungkan dengan pencegahan. Oh iya harus apa Ya dong, begitu, kalau Dok, ya? kalau kita udah tahu nih kenapanya, gue harus cegah dong. Gitu. Betul. Dok maaf dok nih, sebelum pindah ke sini ya dok ya. Ya. Kan gini dok ya, misalkan ada yang tanya sama saya, misalkan ya dok ya, kita udah tahu nih kita punya genetiknya, Ya. ada sesuatu turunan yang barengan sama genetik. Apakah setiap hamil pasti keluar atau barangkali ya kocokannya juga nih tergantung gitu loh. Barangkali tidak keluar, barangkali enggak gitu atau Lotre, gimana. iya, iya. lotre. Kayak lotre kan sebenarnya Itu kita nggak tahu. kocokan tuh betul tuh. Jadi mungkin kalau kita dulu kan sama-sama pernah SMA ya, Iya. diajarin tuh hukum Hukum Mendel. Mendel kan? Oh, Hukum Mendel. Mendel, ya. Itu Dapatnya yang mana nih? ada porsi kemungkinan terkena berapa Iya, tergantung. betul. Misalkan si ibunya pembawa atau si bapaknya pembawa. Iya. Jadi tapi ada yang namanya gen yang resesif yang tertekan, Ada yang dominan. dominan. Iya, oke. Kalau yang resesif itu harus muncul dua-duanya nih. Si bapak muncul, si ibu muncul. Tapi kalau misalkan yang dominan, kalau itu udah muncul dari Jadi salah satu aja udah intinya muncul. walaupun ada genetiknya bukan berarti 100% tiap dia hamil akan keluar itu ya enggak. Tidak, Tapi kan kita betul. udah harus hati-hati. Betul. Yang sekali. kedua dok, ini kan Ya. pas kebetulan dok itu kayaknya nenek-nenek kan yang hamil ya dok ya. Pertanyaannya kalau umur makin tua apakah jadi kelainan bawaan jadi makin banyak? Itu betul sekali. Makanya dulu saya bilang, ini saya biar ngapalin biar mudah nih. ABC. Kebetulan A, B, C, D, E. Panjang dan nanti ada di dua nih, dua slide nih. Oh, Oh ada lagi di Itu bawahnya. emang betulan nenek-nenek ya dok ya, kan aku Iya, gambar kayak memang nenek-nenek. nih. Iya, Jadi iya. itu ada penelitiannya. Pokoknya yang paling bagus tentunya kita sudah tahu toh 25 sampai 35 dengan pasangan usia subur. Kalau lebih dari itu kemungkinan terjadinya Down syndrome, kemungkinan terjadinya kelainan jantung bawaan, kelainan-kelainan lain yang berhubungan dengan genetik itu bisa muncul. Oke, kalau terlalu muda dok, Nah, nikah muda misalnya gitu bisa nggak? Ya terlalu mudah sekali banyak faktor yang menyebabkan sih gitu loh. Tapi ada penelitian juga begini nih. Memang kalau penelitian yang itu agak sedikit berlawanan dengan tadi pendapat yang soal muda ya. Jadi kalau misalkan di atas 25 tahun tuh, di atas 25 tahun, kelainan yang sifatnya organik dibandingkan yang non kromosomal dengan yang kromosom, itu ternyata munculnya banyak nih pada model di atas itu. Jadi bicara pada umur tua. Tapi kalau pada umur muda masih memungkinkan itu bisa terjadi, terutama berkaitan dengan komplikasi kehamilannya ya? Kehamilannya bukan hubungan dengan kelainan bawaannya Oke, gitu loh. paham. Baiknya sih kalau udah tua jangan hamil lagi ya dok ya. Iya, makanya saya gambarin Ada begini. batasannya lah gitu ya. Oke baik dok, lanjut. Ya, jadi umur ya. Nah, kita lihat mengenai indeks massa tubuh. Ya kita B, body mass index gitu ya. Itu juga berhubungan. Terlalu gemuk nggak Salah. boleh, terlalu kurus nggak boleh gitu loh. Meskipun Yang gini, Dok. sedang-sedang saja, Yang kayak sedang-sedang. kayak lagu dangdut ya. Tapi meskipun gini, ada juga orang-orang yang BMI-nya tinggi, gemuk, tapi gulanya masih oke. Ya. Kolesterol masih aman. Katanya Itu juga kan bukan karena gula, tapi ya kan tetap BMI. berat. BMI-nya nih, Resikonya itu ada juga penelitian juga. Jadi kalau yang mal obese sama tuh kurang lebih. Obese dan yang malnutrition itu kurang lebih 3,5% menimbulkan kemungkinan kelainan kongenital mayor. Oke, meskipun dia tensi segala macam normal ya dok ya? Iya, itu jadi masih ada. Jadi saya sebut B nih. Iya, iya. Yang kedua hipertensi tuh. Maka suka ditanya kan, lu tensinya tinggi nggak sih? Bahkan kadang-kadang ada yang ini loh, yang namanya preeklamsi. Iya, Iya, betul. iya. Ya itu kan yang ada yang bengkak, ada yang Iya. tensinya tinggi. Nah itu nggak boleh. Karena dia minum obat. Obatnya antagonis asam folat. Bisa terjadi kelainan yang namanya Miral tuh kelainan tadi. tadi. baik. Balik Gabung saraf lagi itu, gitu ya. loh. Terus anemia juga ya dok Anemi ya. juga nggak boleh. Itu sama juga seperti itu. Jadi kan kita kalau udah hamil tuh dikasih tuh obat tambah darah segala, B12, Fe gitu ya. Iya, iya, iya. Lainnya lagi
ini kelainan apa? Perkawinan antar saudara. Oh, itu artinya. Ini seru nih. Seru, pasti Dulu dulu. dok, pertanyaan Duduk jadi dulu, banyak. Iya, langsung. karena seru dok. Tapi nahannya saya udah masing-masing. nggak dokter Lydia nih, sama pasiennya kayaknya. Oh, bukan nih. dong. Oh, bukan ya. Halo, pagi dokter Selamat Lydia. pagi dokter Lydia. Selamat pagi. Pagi. Saya bawa istri Jamal Mirdad ini. Ini Iya. dia kandang kali. Silakan dok. Dok, iya makasih ya. Dok, kita terusin dokter Edi dulu ya. Ini ada yang rasanya Menarik pasti nih. pertanyaan jadi banyak ya. Pernikahan antar saudara. Ya. Nah, hitungan yang paling dekat itu sepupu masih masuk nggak boleh atau sepupu masih nggak apa-apa dok? Nah itu dia. Sepupu. Iya. Sepupu nggak boleh sama sekali. Itu justru banyak penelitian mengenai hal itu yang mengakibatkan kemungkinan kelainan bawaan. Kita bilang kelainan bawaan ya, nggak cacat bawaan loh. 2 kali lipat. Bisa lebih tinggi. Diulang. Sepupu, Sepupu dok. loh dok. Sepupu. Padahal sepupu tuh masih halal-halal aja loh dok kalau untuk dikawin. Benar Iya nggak sih ya? benar ya. Tapi kan kita ada di sisi yang berbeda. Ya, ya, Terus ya, ya. kelainan ininya bawaannya itu juga banyak macam-macam itu. Kelainan yang berat-berat tuh bisa muncul pada kelainan yang dengan saudara, bahkan bisa terjadi kematian. Kalau sepupu jauh masih nggak apa-apa kan dok, kayak pas Sepupu lebaran. jauh tuh gimana, rumahnya jauh? Lebaran bukan. Kan kita suka kalau lebaran ketemu dari adik, kakaknya dari kakek. Pokoknya ini kalau kamu masih udah mikir, Ah, udah berarti pas masih nggak nggak apa-apa. apa-apa. Nggak Kalau yang masih nempel-nempel, jadi kakak adik kita punya anak sama Iya. anak kita tuh udah Ada jangan gambarnya aja. nggak? Itu hubungan saudara tuh ya. Iya, itu. udah hubungan deket banget ya dok Iya, ya. apalagi hubungan saudara udah nggak bisa deh. Oh iya, satu kandung maksudnya dok. Oh, kandung nggak mungkin lah ya iya, pasti ya iya. dok ya, incest nggak mungkin ya dok ya. Tapi berarti ini sekarang ceritanya yang sepupu pun sebaiknya tidak. Beresiko Kalau ya? kita periksa dulu semuanya dok, barangkali. Oh, talasemianya lah, apalah gitu dok. Tetap nggak bisa ya dok ya, karena nggak semua bisa diperiksa. Ya itu kan kita kan bicara chance kemungkinan Resiko ya, ya. probability-nya kemungkinannya. Jadi kita berharap kan tidak gitu loh. Tapi ya apa mau dikata ya kalau cinta, tapi mestinya jangan lagi. Kenapa saya ngomong gini pemirsa? Karena udah banyak yang protes gini, tapi saya nih ya gitu ya, saya nikah sama sepupu saya, anak saya oke-oke aja. Ya kebeneran ya dok, Karena ini kan alhamdulillah chance ya. Betul. Lotrenya dapat yang bagus. Betul. Kocokannya Kocokannya benar rapi. bagus. Tapi kan bisa juga kemudian resikonya jadi tambah tinggi karena Betul. berhubungan dekat ini ya. Ya, Sepupu aja udah nggak boleh. ya betul. Ya sudah kalau begitu Maya, kita Iya. selesaikan Halal aja. tapi kan nggak sunnah gitu kan. Nggak toyib. Iya, iya, itu dia Nggak maksudnya. toyib, nggak Iya, bagus iya, iya. jadinya ya. Nggak Kita bagus, halal toyib dan berarti. toyib harusnya. Betul. Dokter Lydia, sehari-hari Dokter Lydia itu berarti kalau berhubungan sama yang kelainan bawaan, ini meriksa ibu-ibu yang punya genetiknya kah? Atau yang udah keluar jadi bayinya yang diperiksa atau gimana dok? Bisa sebelum mereka punya anak, sebelum mereka hamil, mereka konsultasi genetik. Oke. Biasanya karena ada cerita sebelumnya. Keluarganya ada yang riwayat Atau apa? barangkali gitu. dia hamil sebelumnya bermasalah. Exactly. Oh. Ya, Nah pemirsa, jadi pertanyaannya gini pemirsa, kalau saya nih misalkan hamil sebelumnya bermasalah, saya udah punya, wah curiga nih, datang ke dokter Lydia, apakah ada yang bisa dikerjakan supaya saya tetap bisa punya anak, tapi anaknya yang sehat, kocokannya yang bagus gitu loh, bukannya yang keluarnya nggak bagus. Iya. Nanti kita jawab ya pemirsa ya. Gimana kalau misalnya hamilnya atau bersalinnya bermasalah tapi karena dengan tagihan rumah sakit? Oh itu lain lagi. Ya, masih Bukan masuk. bawaan. Iya, masih boleh nelpon ke yang di Jakarta 5743476 ya. Untuk luar Jakarta pakai 021 5743478 dan boleh juga via Instagram masih di @haldoktertvri. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik, Masih iya. ngobrol soal faktor terjadinya kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir. Ini sebenarnya agak sedih ya dok ya ngomongin kelainan bawaan ini ya, apalagi banyak sekali nggak ketahuan, telat gitulah pokoknya. betul. Pantesan tadi waktu kita doa ya, yang si Dewi doanya sampai panjang banget gitu ya. Itu Ini biar karena- disebut ya maksudnya nama Iya biar Dewinya. disebut Oh, namanya, biar ya, oke disebut ya, ya. biar Dewi bahagia. Dok, saya ulang pertanyaan saya ya dok ya. Kan gini ya dok, tadi kan yang datang ke dokter itu yang dulu punya cerita, barangkali kehamilannya nggak berhasil atau anaknya langsung meninggal pas lahir, datang ke dokter kan berarti niatnya adalah supaya bisa punya anak lagi tapi sehat. Memang bisa dok kalau berhubungan sama genetik? Nah itu. Oh bisa. Jadi kan kalau misalnya seorang pasangan suami istri dia punya anak cacat, Iya. kan nggak selalu genetik.
Kan nggak selalu Oke. genetik. Dari mana kita tahu bahwa dia ada faktor genetik pada anak yang cacat atau yang meninggal itu sebelumnya? Jadi Oh, diperiksa jadinya. ada tes yang bisa melakukan pemeriksaan itu. Iya. Oh, jadi berarti datang ke dokter itu pertama kali ya mau memastikan ini saya yang genetik saya yang bikin kemudian cacat atau kematian atau barangkali memang ada faktor lain satu. Iya, betul. Kalau misalkan oh memang karena genetik gitu dok, bisa diubah emang nggak dok? Iya. Intervensinya apa, Dok? Memang tidak bisa diubah, tetap misalnya ini kan kalau kita bicara ibunya kan, nah, kita bicara ibunya. Kalau anaknya kan udah cacat dan udah meninggal, tapi tetap bagaimanapun anak yang cacat itu perlu diperiksa untuk kelainan yang dia miliki. Apakah dia kelainannya kelainan genetik yang menurun? Jadi saya ingin meng-clearkan ya bahwa kelainan genetik itu nggak selalu keturunan. Oh oke Oke. oke. This is Iya, very baik. important. Jadi Jadi- nih ya. Jadi nggak semua diwarisin gitu, Dok ya? Iya, Ah, iya. Jadi nggak bisa langsung ngomong gini, oh salah ibunya nih atau turunan bapaknya nih, nggak Ah, bisa nggak begitu. bisa. Ada yang Oke. memang ya udah dari lahir aja bawaannya aja Iya, gitu ya. iya. Hanya Iya. terjadi pada dia saja. Iya, dan itu juga menjadikan nanti dia begitu udah mau menikah ya nggak perlu Nggak kecil masalah. hati gitu Iya, maksudnya ya. iya. Nggak akan Ataupun terjadi misalnya pulang. kalau si pasang orang tua dari anak yang cacat tuh mau punya anak lagi, itu kan yang Juga nggak disebut. usah takut Iya. gitu. Jadi langsung. misalnya, oh ini bukan faktor yang diturunkan, tapi hanya terjadi pada adik ini aja gitu. Jadi makanya pada anak yang cacat itu sebaiknya diperiksa genetiknya. Apakah dia menderita suatu kelainan yang punya potensi akan terjadi lagi pada siblingnya, Oh, pada pada anak saudaranya, pada Pak. saudaranya. Kan kalau dia punya potensi ada siblingsnya nanti ada lagi, berarti ada yang bisa diintervensi nggak dok? Masih tidak ada juga? Masih belum bisa, tapi paling tidak biasanya kita bekerja sama dengan dokter kebidanan, kita menginformasikan, ini ibu suami istri ini yang anaknya kemarin begini-begini, Punya resiko itu nih, ternyata punya resiko begini, tahu dari mana? Bapak ibu itu diperiksa. Oke, jadi nanti apakah mau hamil lagi ya kita Iya, kembalikan kepada kepada keluarganya pasangan dengan itu. kondisi seperti itu. Iya, begitu kan, jadi Dok? misalnya ada pemeriksaan prenatal yang sangat canggih kan Iya sekarang iya betul. gitu. Bisa dicek sampai jauh Iya, ya. betul. Dok, ini titipan ya dok ya, walaupun kayak mesti dokter yang jawab. Pertanyaannya gini dok, pernah melihat satu keluarga, ini ibu ini melihat satu keluarga yang anaknya autis, anak pertama autis, anak kedua autis, anak ketiganya masih autis juga. Nah pertanyaannya, apa itu jadi berhubungan sama genetik atau tidak? Padahal kan itu kan katanya kan gangguan perkembangan gitu Iya. kan. Iya. Jadi memang ada satu pemeriksaan sekarang yang baru dibuktikan bahwa itu adalah pemeriksaan first layer untuk anak-anak dengan autism behavior. Iya, Jadi iya, anak-anak betul dengan ya. autis. Jadi kombinasinya biasanya adalah kalau anak itu autis dan kemudian ada gangguan tumbuh kembang. Nah, ada satu pemeriksaan yang direkomendasikan oleh banyak asosiasi kedokteran di Amerika dan di dunia, itu disebut sebagai chromosomal microarray. Oh jadi Oh, ada si kromosomnya, ASD gennya. itu ASD yang tahu Iya, ASD iya. ya si ASD Spektrum. ya spektrum itu dia berhubungan juga ada Iya. Gennya. Berkaitan dengan suatu microdeletion namanya. diturunkan dok. Nggak selalu. Jadi Oke, Dok. tergantung nanti pemeriksaannya. Ih, ini nih ilmunya bagus banget tapi bikin Iya. pusing. Materinya kita keluarin aja ya Saya dok ya. kepo juga sorry nih. Mungkin sebelum materi dok ya. Artinya gini, penyakitnya satu nih, satu penyakit autis. Autis sendiri ini ada yang memang bisa diturunkan dan membuat saudaranya sama semua, tapi juga ada yang tidak berarti dok. Mungkin gitu ya, penelitian-penelitiannya sedang ongoing sih ya. Oh, oke. Jadi Tadinya belum kita ada pikir satu kan kata nggak final. berhubungan sama genetik. Iya. Sekarang ternyata Ada gitu ada. hubungannya. Ada. Ih serem ya dok ya. Silakan deh dok. Untung saya nggak mau punya anak lagi dok. Iya, jadi saya hanya ada beberapa slide, tapi saya mau menyampaikan share tentang faktor terjadinya kelainan bawaan pada bayi baru lahir. Jadi kalau kita bicara tentang kelainan genetik atau cacat bawaan, itu genetik itu kalau kita bilang kelainan genetik berarti there is something wrong with the gene. Iya. It can be inherited, bisa diturunkan pada generasi berikutnya, pada anak berikutnya, bisa juga tidak. Jadi hanya pada dia saja. Oke. Tapi something wrong, ada yang salah dengan gennya. Nah, dari semua kelainan genetik yang berkaitan dengan cacat bawaan, jadi fisiknya menunjukkan kelainan, itu ada 3 bagian besar. Jadi yang pertama kelainan gen tunggal, atau jadi penyebabnya biang keladinya itu pada satu gen saja. Satu gen saja. Ih coba ya nggak usah dibuang tuh Gara-gara dok ya. satu doang Gara-gara satu berabe. saja. Kacau Nah, semua. contohnya apa? Contohnya talasemia. Iya. Oke. Talasemia itu kelainan genetik yang cuman pada satu lokasi. Tapi bikin repot ya dok. Bikin repot Seumur-umur. pemerintah, ngabisin duit pemerintah, dan juga buat family itu sangat sangat menyedihkan. Karena talasemia mayor itu
tidak bisa hidup lama. Iya. Cuma karena single gene, Karena single bukan gene. gene ifrit lagi. Dok. Bukan. Oh gene, ya, Ya, jangan dan kelainan gen tunggal itu bisa dominan, bisa resesif seperti tadi Dr. Edi sudah sebutkan ya. Lalu yang kedua adalah kelainan kromosom. Nah, kalau kelainan gen tunggal biasanya kelainannya itu tidak kompleks. Jadi misalnya pada thalassemia kelainannya cuma di darah aja. Ya. Oh, oke. Yang lain-lain nggak masalah. Iya, karena cuma satu gennya. Jadi DNA-nya cuma ngumpul di situ gitu. Iya, iya. Nah, kalau kelainan kromosom itu dia meliputi berbagai gen. Paket itu dok ya. Jadi Gejalanya juga banyak. Banyak. betul. Jadi contohnya misalnya kelainan kromosom itu apa? Down syndrome. syndrome. Iya. Jadi di kromosom 21 itu dia ada banyak sekali gen. Makanya biasanya anak Down syndrome ada kelainan inteligensia, kelainan Belum kecerdasan, penglihatan, kelainan juga. tumbuh kembang, dan Banyak ya, macam-macam. Dok, ya, betul. Lalu kelainan multifaktorial. Jadi dari semua kelainan genetik yang paling banyak itu yang ini. Multifaktorial Multifaktorial. maksudnya gimana dok? Kromosom gen juga apa gimana? Ya, jadi kalau kelainan multifaktorial artinya seseorang punya bakat secara genetik. Udah gennya ada. Misalnya diabetes tipe 1. Oh, oke. Terus kemudian ada faktor lingkungan, misalnya gaya hidup. Udah dia punya faktor genetik yang punya potensi untuk manifest atau muncul suatu saat ditambah dengan faktor genetik. Jadi interaksi itu yang menyebabkan kelainan. Contohnya apa? Sakit jantung, koroner. Penyakit jantung koroner. Terus misalnya bibir sumbing. Bibir sumbing, dia kaitan antara nutrisi, eksternal nutrisi dengan genetiknya dia. Kan kalau yang gen tunggal mungkin nggak bisa diapa-apakan ya dok Nggak bisa ya. diapa-apakan. Yang kromosom nggak bisa. Nggak Yang bisa. multifaktorial bisa dong. Dok? Bisa. Dan ini yang paling banyak sebetulnya. Banyak. Makanya ini lebih dari 50% yang banyak di Indonesia. Dok, tadi dokter kan sempat menyebutkan contoh dari yang poin ketiga ini adalah tadi penyakit jantung koroner. Tapi kan di slide ini kan kita sedang membahas tentang Kelainan kelainan bawaan, bawaan. bayi lahir. Artinya kalau begitu apakah bisa dikatakan bahwa orang yang mengalami serangan jantung itu memang dia punya bakat Iya. dari lahirnya? Iya. Jadi kemudian juga kalau ini kita bicara tentang anak bayi baru lahir itu penyakit jantung bawaan. Oh, Itu anomali multifaktorial. koroner itu misalnya. Nah, Yang jadi nggak- misalnya bocor jantung. Iya, yang nggak nutup lah. yang semuanya, dok, ya. kelainan Baik. katup pada anak dan Baik. sebagainya. Lanjut dok. Iya. Nah, kalau kelainan kromosom saya ingin menyoroti ini terutama karena pemeriksaannya itu ada di Indonesia gitu ya. Nah, jadi kalau kelainan kromosom itu bisa kelainan jumlah atau kelainan struktur kromosom. Jadi kalau misalnya Down syndrome itu kelainan jumlah. Jadi kan orang Ini normal sekali-sekalinya ya. Lebih aja nggak boleh gitu ya dok. Nggak ya? boleh. Kurang juga Biasanya nggak orang boleh. lebih kan oke ya. Lebih nggak Kelebihan apa-apa kan lebihin selalu deh bagus, cuma gitu. enggak ya? Enggak. Gitu ya. Jadi contohnya kayak misalnya trisomi 21 itu Down syndrome. Itu Iya. dia kelebihan kromosom. Nah, ekstra kromosom itu membuat repot Iya, tubuh lagi-lagi gitu. barangnya Iya. kecil tapi berabe seumur umur. Iya. Lalu yang kurang misalnya monosomi atau Turner syndrome. Iya, Turner. Kalau yang kurang sih kita ngerti namanya juga kurang ya dok. Iya. Yang lebih dong, kok Iya. jadi malah kurang orang anaknya Nggak gitu. bisa ya. dibuang itu dok, kata dok. Nggak bisa dibuang, Nggak nggak bisa bisa ya? di remove ya, di delete gitu nggak Baik. bisa. Lanjut dok, lanjut dok. Iya, jadi itu. Nah, sekarang saya mau bagiin tentang yang non genetik. Jadi untuk orang-orang atau anak-anak Aduh, baru itu tuh lahir. yang Amelia tuh ya dok ya. Iya, ini yang namanya Amelia. Jadi ini Bukan nama anaknya dok ya, Emilia? ya? bukan. Nama penyakitnya Jadi ya? faktor genetik itu saya bisa bagiin di sini pertama obat-obatan. Bahkan obat dari dokter. Ya, Oh, jadi ya, ini thalidomid thalidomid ya. ini dari dokter. Sama ini dok, jamu-jamuan juga bisa Iya, kali ya? iya, karena jamu itu dia kadang-kadang nggak terus Nggak terang tahu isinya tertulis apa jamu gitu, tuh, betul. iya. Iya. Dia steroidnya banyak. Jadi dia punya tangan tapi nggak punya lengan. Iya, iya, lengan seluruhnya nggak ada. Jadi tangannya di sini. Ini karena obat-obatan. Jadi non genetik tuh. Jadi nggak usah diperiksa genetiknya karena nggak Iya. ketemu apa-apa. Oke. Iya. Lalu infeksi. Ini CMV, Iya. cytomegalovirus. Iya. Ini juga nggak perlu diperiksa kromosomnya, nggak karena perlu diperiksa kromosomnya nggak DNA-nya, masalah. nggak ada Iya, apa-apa. iya. Lalu yang berikutnya ini gizi. Dari gizi, nutrisi yang tadi Karena nutrisi dok itu dok. Iya. Tadi kan folat tadi ya dok. asam ya. folat, Antum itu dok ya tadi ya? kelainan tabung saraf. Jadi nggak ada Lalu, kepalanya. nah, Punten dok, kalau yang di atas 2 barangkali masih bisa hidup dong dok. Ya. Kalau yang tanpa itu otak Ini nggak bisa. ya dok Nggak ya. bisa. Oke. Kalau yang ini dok? Nah, yang ini nih yang disebut sebagai amniotic band syndrome. Jadi dia bukan kelainan genetik dan biasanya dari mana kita tahu bahwa kelainan bawaan itu bukan faktor kromosomal misalnya. Biasanya kelainannya itu cuma sebelah. Tapi kalau kelainan kromosomal biasanya dia kiri kanan. Kalau Tapi si telinga Amelia itu kan kiri kanan dok. iya, tapi dia kena obat ya, bukan Oke. karena Oh, genetik. iya, Ini kalau iya, kita iya. bilang dari genetik Oke gitu. baik dok. Iya. Nah, ini dia amniotic band syndrome terjadi karena ada lilitan dari amniotic
band. Ya Jadi ampun, pita selaput amnion yang menutup membungkus bayi itu ada robekan. Terus nyangkut gitu. Terus dia melilit. Iya, iya. Dan biasanya yang dililit adalah bagian-bagian tubuh yang panjang. Kuping menonjol, Oh, baik. hidung. Jadi pertumbuhannya nggak sempurna gitu. Iya. Nah, terus jadi karena kalau dikelilit- kelilit yang hidung gitu atau kuping jadi gimana dok bentuknya? Oh, saya pernah lihat di ruang nicu kayak monster, Bu. Oh, Jadi dia nggak melilit berbentuk. sampai ininya kebuka nih sampai maksilanya nih Harusnya nutup jadi wajah, nah, nggak jadi nutup utuh itu dia nggak nutup. Oke. Baik dok, Lalu walaupun yang ini- menyeramkan. Lalu yang ini karena alkohol. Oh begitu. Ya, ini yang disebut Ya, sebagai pastesil, ya, wajah ya. khas yang namanya Jadi fetal alcohol alcohol syndrome. Oh, syndrome. Iya, Alkohol alkohol syndrome syndrome. betul ya. Iya, Jadi kayak orang tua sih dok sebetulnya anaknya ya, betul ya iya, dok. iya. Jadi ini salah satu, jadi infeksi, terus obat-obatan, nutrisi, dan satu lagi yang saya nggak masukkan radiasi. Kalau radiasi kayak apa Kalau dok? Radiasi. handphone gitu dok gimana dok? Radiasi belum ada penelitian sampai sejauh Ini yang itu ya. ronsen kali ya dok Oh, ya iya. maksudnya. Ini ya? kalau radiasi yang kayak misalnya contohnya waktu Chernobyl Oh, meledak, iya, iya, iya. nuklir bocor, itu daerah radius berapa kilometer itu semua terpapar. Berarti kalau kayak handphone atau ibunya suka masuk microwave itu mungkin nggak apa-apa. Yeay. Ngapain juga ibu masuk microwave? Dok, berarti kalau yang kayak yang Chernobyl itu satu daerah itu bentuknya sama kelainannya? Macam-macam tergantung kerentanan setiap orang ya. Oh, bisa lebih parah barangkali. Tapi gitu ya. incidence Down syndrome waktu itu dikatakan di Kiev saja, di di kota Kiev, Kiev itu sampai 300% Wow. pada saat yang sama. Baik dok, kita duduk dulu ya dok ya, daripada Syifa kayaknya ngambek terus dia pundung pulang belum selesai acara. Nggak enak ya dok ya. Pemirsa, Instagram udah banyak Ngantri. masuk ke kita. Sabar ya pemirsa ya, segmen selanjutnya kita bahas satu persatu, jangan kemana-mana. Tetap di Halo Dokter karena sehat itu Asik. asik. Pemirsa masih membahas mengenai kelainan bawaan. Kita tadi udah ngomongin mengenai faktor resikonya di Ya. Halo Dokter karena sehat itu asik. Asik. Janji kita adalah Instagram. Instagramnya. Kita buka Instagramnya. Kita lihat nih ada siapa yang sudah mengantri di Instagram. Yang pertama ada siapa ya? Dari JKL 0007. Desinfektan betul juga loh, pertanyaan ini bagus banget. Oh iya ya. benar. Kalau pakai disinfektan sering-sering pas lagi hamil itu bikin masalah pada bayinya nggak dok? Imun atau hipersensitif ya kayak asma gitu kali mungkin maksudnya. Iya, karena Gimana? kan kita tahu ya dok ya, selama pandemi ya serot gitu ya dok. Saya lah dok terutama. Katanya juga begini nih dok, katanya kalau anak terlalu bersih itu juga jadinya nggak bagus imunnya, katanya kan gitu juga dok. Itu benar apa nggak dok? Ya, jadi sebetulnya kalau mengenai tadi desinfektan, rasanya sih sebetulnya ini satu ide yang bagus untuk kita teliti. Penelitian. Dalam masa pandemi ini seperti ini ya. Itu pertanyaan pertama. Terus kalau soal lebih bersih, apakah kemungkinan jadi dia daya tahannya menjadi lebih Kurang rendah? bagus? Itu masih mungkin banyak terjadi loh. Jadi kalau kita lihat ya, ada perbedaan pada saat sebelum ada masuk sekolah dengan pertemuan, kemudian dengan sekarang ini. Jadi anak-anak dulu namanya anak tuh bukan hanya sekedar ketakutan, dia datang berobat jadi banyak gitu di rumah sakit, tapi ya kalau sekarang nih kalau kita lihat nih dengan dia tidak datang ke rumah sakit, nggak ketemu orang lain, itu mereka jadi angka untuk kesakitannya rendah, morbiditasnya. Iya. Tapi begitu dia sekolah, Balik pada terpapar sakit. dia balik kembali seperti kejadian sebelumnya. Jadi konsepnya kan begini ya dok ya, Ya. bahwa sebetulnya ada paparan penyakit itu Betul. kalau sedikit-sedikit Ya. tubuh kita jadi lebih pintar Terlatih. untuk melawan Betul. gitu. Bersih sekalipun jadi dia malah nggak pernah dicoba nggak nih antibodinya Iya, diam-diam betul. aja nih Iya. agak-agak nggak terlalu pinter lah nggak Betul, cerdas betul. gitu ya dok Iya. ya. Oh baik. Jadi terlalu bersih juga jangan gitu ya. Bahkan kalau nggak salah dok, ada juga teori yang mengatakan anak asma itu karena kecilnya terlalu dijaga sama orang tuanya. Katanya gitu dok. Itu saya nggak setuju, saya nggak sebagai pengidap asma nih, katanya gitu. Jadi ada namanya apa Tapi sih? main digot waktu masih kecil. Enggak Gimana dong, coba? minggir dikit, nggak digot-gotnya aman. Tapi Itu memang benar nggak apa? boleh over. Kalau kelebihan nggak boleh tadi tuh. Kelebihan nggak Kelebihan boleh. nggak boleh, tapi pokoknya semua deh kebersihan nggak boleh. Kalau kotor juga jangan. Jangan dong. Tapi desinfektan kita belum bisa jawab ya dok berarti Iya, ya belum dok ada ya. penelitian ya, dok, Bagus ya? banget Belum loh ada sebetulnya penelitian. pertanyaannya ya dok Iya. ya. Lanjut Instagram kedua kak, siapa dari siapa Instagramnya? Lanjut yuk. Ini dia. Oke dari Dede ya. Pagi dok, saya Ima dari Pontianak. Bagaimana juga mendeteksi dalam kandungan tentang pneumonia. Anak saya kedua dinyatakan 2 jam setelah kelahiran pneumonia dan meninggal 2 hari kemudian. Selama kehamilan saya normal dan tidak ada kelainan apapun.
Wah, ini gimana dok? Nah, dokter langsung ketawa nih, gimana dok? Neonatus dok pasti dok. Coba nih pernyataan pertama dulu. Anak saya dinyatakan mendeteksi kandungan dalam mendeteksi pneumonia dalam kandungan. Tidak bisa itu. Tidak Pasti ada, nggak bisa. karena paru-paru Nggak belum bisa ada, itu. belum Jadi, kerja kan. tapi kan maksudnya Mbak Imai kan kesel gitu, maksudnya kan keluar pneumonia terus nggak ketolong kan. Kalau bisa Ya. dideteksi kan udah siap-siap dong Ya. sebetulnya. Tapi sebetulnya itu bisa dideteksi. Sekali lagi selalu ada deteksi untuk bagaimana kita mencegah. Nah biasanya kalau yang namanya pneumonia itu biasanya di ibunya, sekali lagi di ibunya. Ibunya kemungkinan biasanya kan selalu hubungannya kalau bayi ya hubungannya dengan ibunya paling Iya, dekat, iya. darahnya dekatan Barengan semuanya. ya. Barengan. Jadi biasanya kita melakukan screening tuh selalu kita minta ibunya misalkan kan ada tuh sekarang nih dokter kebidanan selalu triple eliminasi tuh Ya, sifilis, semua pokoknya. terus Iya, kemudian ada Awal kehamilan ya, Dok, hepatitis ya. gitu, dan terus ada TORS segala. Iya. Nah termasuk ini nih ada pemeriksaan darah rutin, kemudian yang kedua ada pemeriksaan urin. Itu sederhana, semua di Nggak tempat-tempat mahal di juga. semua fasilitas bisa kita kerjakan. Nah kalau ibunya ada sesuatu di situ, urin rutinnya terganggu, darah rutinnya terganggu, bahkan kalau dulu kita diajarin tuh Mbak Lula, Iya. hapusan darah tepi. Oh, iya. Di puskesmas orang harus bisa. Oh. Nah, Iya. kita cek pada bayinya juga begitu. Kita periksa juga darah rutinnya, hapusan Begitu darah. begitu dilahirkan langsung nih dok. Iya harus dicek. Nah itu kita ketemu namanya sindroma neonatal awitandini atau infeksi neonatal awal. Nah kalau kita lihat itu terjadi, langsung bisa kita Obati langsung. obati dulu Tapi dok, ya. gini dok, biar gitu. lebih jelas dok ya. Ini kan dikatakan tadi dokter mengatakan bahwa pneumonia ini kan ya penyakit paru, Betul. penyakit infeksi atau Iya, ya ada aspirasi iya. juga. Dan pada saat masih di kandungan kan bayi belum kerja parunya. Iya. Nah artinya ini berarti bayinya kenanya pas lahir, apa Ya, gimana? bisa terjadi dua. Jadi bisa itu kelainan memang dia sesudah lahir Bisa atau sebelum juga. lahir. Jadi sebetulnya ibunya udah Bawa dalam hal ini dan infeksi. ada infeksi. Walaupun Jadi- kan dia mengatakan saya normal-normal aja, saya nggak ada kelainan, saya nggak ada batuk, saya nggak ada apapun. Nggak bisa ya dok ya, Ya. bukan gejala yang Bukan kita jaminan cari ya ya, bukan maksudnya. jaminan. Ya, bukan jaminan. Jadi memang bisa terjadi infeksi intrapartum ya. Jadi di dalam. Tapi bisa juga gini, normal-normal aja. Tapi ingat loh, itu namanya rahim, itu posisinya nggak di atas kan. Itu posisinya di bawah, Iya. Nah, lantas? dekat dengan anus, Oh sumber infeksi tadi. dengan sumber infeksi. Jadi anus, vagina ya kan, baru pipis ya kan Iya. tempat kita. Punten dok, kita bisa nggak ngomong bahwa misalkan gini, bahwa karena kelahirannya tidak higienis lah terjadi si pneumonia ini, Ya. atau barangkali memang si ibunya ada nih bawa, kan ibunya bawa kayaknya enggak ya dok ya, Ya. barangkali ya, tidak bukan dari Betul. ibu. Jadi apakah kalau waktu pas proses jadinya? Ya, jadi bisa Pasti. bisa macam-macam, bisa sesudah lahir, bisa sebelum lahir ya. Sebelum lahir juga bisa juga pada saat durante persalinan, pada masa persalinan. Pada proses persalinan setelah Oke. lahir, kalau yang sebelumnya tuh gimana Iya dok? kan parunya belum kerja dok kalau di Iya. dalam. Ya, memang parunya belum kerja, tapi itu kan bagian terbuka kan, tetap ada kemungkinan masuk. Itu namanya lubang di bawah itu kan ada lubang-lubangnya. Aduh, Nggak iya, mampet iya, ini itu. buat yang perempuan-perempuan apalagi yang lagi hamil barangkali kita benar-benar nih harus mengerti kalau membersihkan vagina itu caranya bukan dari belakang ke depan, Iya, tapi dari betul. depan ke belakang. Iya. Sederhana gitu ya, tapi Iya, itu ini betul. penting Penting, banget sekali, apalagi kalau betul. lagi hamil ya. Iya. Buat Mbak Feni, oke. Oh, ada ya. nggak Mbak Feni-nya? Di absen semua yang ada di sini karena lagi hamil Mas ya. kameramen belum tadi mas kameramen. Lanjut. Yang IG lagi ada? IG lagi berikutnya. Waduh panjang nih dari Ica underscore Anissa 209. Pagi dok, mau tanya boleh? Boleh. Boleh apa enggak? Boleh ya. Maaf sebelumnya mengganggu, dimaafkan jangan diulangi lagi ya. Oh enggak. Semoga secepatnya diberikan jawaban langsung. Iya, cepetan Jadi gini dok, makanya. saya udah dapat tindakan ikat mulut rahim ketika usia kandungan 23 minggu. Sekarang usia kandungan 37,38. Tanggal 4 kemarin pas kontrol terakhir, pas di USG dokternya bilang ada lilitan di leher, ada 2 lilitan. Jadi posisi janin miring sebelah kiri. Si bayi katanya nggak bisa masuk panggul. Dokter bilang udah SC tanggal 15. Yang jadi Besok pertanyaan- dong. Iya, Iya. sekarang tanggal berapa? Iya bener. 14. Pertanyaan saya, apa sama sekali nggak bisa lahiran normal? Apa posisi janin benar-benar nggak bisa masuk panggul? Mohon pencerahannya dok, baiknya bagaimana? Karena masih pengen normal begitu dok. Seperti anak pertama. Oke. Iya, sebetulnya memang sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, pinginnya apalagi dia mungkin riwayat sebelumnya normal. Iya. Ya, pinginnya semua juga lahiran Normal, normal. benar. Ya, tapi kan ada beberapa hal yang kita tidak
tidak kita duga ya. Kalau ini dipaksakan lewat bawah, kemungkinan yang terjadi namanya trauma lahir dan sebagainya itu bisa terjadi dan itu besar menjadi salah satu penyebab kematian. Dari trauma lahir itu ada. Jadi kalau memang disarankan dan sekarang kan udah canggih, udah bisa dilihat. Oh kebelit nih. 2 liter lagi. Iya udah punya kalung nih. Ya memang orang bilang anekdotnya Ada nanti kalau kalungnya. berkalung jadi cantik ya. Tapi sebetulnya kalau udah begitu lebih baik kita lakukan sesuai petunjuk dokter. Iya deh. Oke, daripada terjadi yang tadi gangguan bernapas segera setelah lahir. Iya, jadi nggak Kekurangan- nangis. Nanti kalau Iya, kejerit, bisa kecekek kejerat dong. gimana itu? Kan nggak dapat oksigen. Ya, jadi ini ceritanya bukan ke arah cacat bawaan ya dok ya. Tidak, Ini betul, lebih betul. ke arah ikhlaskan aja ya Mbak Ica gitu. SC. Karena memang barangkali memang takdirnya mesti lewat SC. Betul. Dok, kalau misalkan nih dok ya, ini sebelum IG lagi ya dok ya. Kalau misalkan saya mau hamil lagi, saya nggak pernah ada riwayat apa-apa, tapi barangkali saya nikah sepupuan gitu misalkan ya dok ya. Semua bersih-bersih aja gitu. Saya mesti ke dokter nggak untuk periksa-periksa dok? Ada baiknya itu namanya genetic counseling ya. Jadi saya tadi cuma mau menambahin saja. Jadi consanguinity atau pernikahan sepupu itu ada resikonya bergantung kedekatan dengan yang akan kita nikahi. Relasinya seberapa? Relasinya, how Ya, close. Ibu kita adik kakak gitu dok. Nah, itu namanya disebut sebagai consanguinity grade 1. Nah, grade 1 itu bapak ibunya atau ibu-ibunya bersaudara. Jadi Oke. kakeknya satu. Oh, satu iya, kakek iya, ya, iya. Satu kakek. Iya. Nah, itu tuh paling besar risikonya. Jadi misalnya nih ada riwayat talasemia, maka kemungkinannya untuk mendapatkan talasemia 25%. Selain talasemia apa sih dok? Biasanya dok kalau sepupuan gitu nikah? Sepupuan itu selain penyakit-penyakit yang resesif, karena penyakit yang resesif itu kalau kita bawa gennya itu kan nggak nimbul gejalanya. Iya kan? Iya kan? Padahal kita bawa, tapi kita jadi Iya, kita membawa carrier sifat aja ya, ya. Dok, ya. Tapi kalau dominan, orang yang membawa sifat itu kan sakit. Kelihatan. Contohnya apa? Marfan syndrome. Oh. Sindrom Marfan. Panjang-panjang tangannya ya. Betul, Iya, atau itu yang kan sering juga. lagi terjadi yang kayak pelawak ateng tuh akondroplasia. Itu autosomal dominan. Nah, jadi walaupun banyakan resesifnya gitu Iya. ya dok ya, tapi pas begitu ketemu pas dominan itu kan benar-benar Jadi kalau masalah. resesif ketemu resesif kan kemungkinan anaknya sakit kan 25%. Iya, agak jauh. Kalau anaknya Iya. cuma 2, kan barangkali misalnya anaknya ketemunya belum tentu gitu loh dok. Belum tentu. iya. Jadi bisa aja dia normal aja. Jadi ketemu dokter itu yang diperiksa kan biasanya darah ya dok ya maksudnya? Ya, jadi biasanya yang diperiksa itu kromosomnya. Atau kalau misalnya untuk resesif kan ada thalassemia screening misalnya untuk Oh, ada thalassemia khusus screening. Oke. Terus kalau misalnya G6PD ada G6PD screening. Jadi intinya sekarang semua kelainan bawaan itu udah banyak pemeriksaannya. Iya. Mestinya sih kita nggak kagetan, gitu nggak begitu mestinya Iya, ya dok ya. iya. Kita udah persiapkan semua dan yang paling penting pemirsa, yang paling penting sebetulnya adalah banyak yang bisa kita kerjakan. Betul. Tadi itu dokter Edi ngingetin banget bahwa ada yang 6 hari, 28 hari, ada yang sampai 5 tahun. Iya. Butuh waktunya panjang untuk kita mengejar supaya kemudian bisa dilakukan terapi sebaik mungkin. Betul, dan jangan lupa juga bahkan dari umur remaja tuh bisa dicegah tadi dengan konsumsi nutrisi yang baik. Asam Olah- folat. Olahraga juga dong, karena kan Iya, obesitas ya kan, iya. BEB juga bisa. Jadi Berhubung gitu. dokter spesialis olahraga mesti keluar dia. Nah, spesialis SPKO pantun ya. juga Nah, ini harus juga ada nih pantun. SPP nih, Nah, spesialis pantun. Ini dia dok nih SPP kita nih dok, coba silakan. Bukan paru ya, pantun. Bukan dari tadi udah ngapain digangguin Jangan mulu. lupa. Jangan dong. Buktikan tidak berhasil. Dokter, dengerin ya. Ya, gimana? Makan tahu isi di rumah Jamil. Enak. Sambil numpang goreng bakwan. Waduh banyak banget gorengan. Penuhi gizi dan nutrisi ibu hamil. Supaya? Cegah bayi lahir dengan kelainan bawaan. Oh, oke, mantap. Bawaan, bawaan. Coba kita ledekin sekarang gantian. Ayo. Ke puncak lihat pemandangan. Dingin. Oke. Lihat pemandangan bareng si Anya. Oh, ini Geraldine Bayi ya? lahir nangis merupakan suatu kewajaran karena kelamaan diungkap dalam perut emaknya. Iya, nggak gitu nggak caranya. diungkap kali. Nggak diungkap, mah ayam diungkap. Dok, terima kasih banyak ya dok ya belajar banyak hari ini. Dokter Lydia juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang hamil-hamil atau yang mau hamil, Yes. kalau bisa rencananya bagus gitu loh. Periksa gitu sehingga nggak kagetan ketemu anak dengan kelainan bawaan. Iya, dan pemirsa terima kasih sudah menyaksikan Hal Dokter. Jangan lupa saksikan terus Hal Dokter dari hari Senin sampai hari Jumat jam 9.30 sampai selesai hanya di TVRI. Oke, sampai kelewatan langsung aja lihat di YouTube-nya TVRI Nasional ya. Selalu saksikan Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah.